Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan dan perenungan dari firman Tuhan. Kiranya kita mendapatkan pengajaran dan dapat kita terapkan di dalam keadaan kita saat ini. Dan kita bersyukur oleh Roh Kudus kita akan dibimbingnya untuk menjadi pelaku firman. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 34. Ayat 1 sampai dengan 31. Tentunya kita akan mempelajarinya secara bertahap. Mari kita membaca firman Tuhan. Kejadian pasal 34. Pada suatu kali, pergilah Dina, anak perempuan Lea, yang dilahirkannya bagi Yakub mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem anak Hemor orang Hewi raja negeri itu, lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakub, ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina. Tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya, jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini sakit hati dan sangat marah, karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Sikem anakku mengingini anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita mengambil, berikanlah garis-garis kamu kepada kami, dan ambillah garis-garis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu, tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu, dan berkata kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar, seberapa banyak pun aku akan memberikan apa yang kamu minta, tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu, berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu, kamu harus semua seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu, maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Lalu Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertanggung melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub, lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu, orang-orang itu mau hidup damai dengan kita, biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil garis-garis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan garis-garis kita kepada mereka. Namun, hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjara kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya, dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya perempuannya ditawan dan dijara mereka, juga seluruh yang ada di rumah-rumah.
Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Tetapi jawab mereka, "Mengapa adik kita diperlakukan sebagai seorang perempuan sundal?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, menyimpan, dan mengambil pembelajaran dari firman Tuhan ini untuk kita dapat renungkan. Sebelum kita memahaminya, kisah Dina dan Sikem ini di negeri Kanaan, di tanah orang Feris dan orang Kanaan, mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa memohon hikmat, pertolongan, dan bijaksana dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami membaca hati kami, dan kami mau mengerti firman-Mu. Berbelas kasihanlah Engkau kepada kami, dan ampunilah dosa kesalahan kami. Berilah kepada kami hikmat, pengertian, dan kemampuan untuk menjadi pelaku firman. Bukakanlah pengajaran apa yang perlu kami dapat terapkan dalam keadaan kami saat ini. Kasihanilah kami Tuhan, berilah kami kekuatan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, harga diri itu lebih bernilai dari sebuah situasi ataupun sebuah posisi atau kepemilikan barang. Harga diri itu berkaitan dengan keberadaan pada diri seseorang bermakna atau tidak. Nah, itulah kira-kira yang dirasakan oleh 12 anak laki-laki dari Yakub, baik ibunya Lea, Rahel, Zilpa, Bilha, karena adik perempuannya Dina diperkosa oleh Sikem, dan Sikem memang punya keinginan bersama ayahnya Hemor untuk mempertanggungjawabkan itu. Hal yang menjadi perhatian daripada anak-anak Yakub, termasuk Yakub sendiri, ialah ketidakbenaran tindakan Sikem menganggap perempuan, apalagi dari keturunan Yakub, hanya sebagai sesuatu yang dapat diambil kapan saja dan dapat diperlakukan seperti hiasan belaka. Bagi Yakub dan anak-anaknya ini adalah sesuatu yang tidak benar. Tentu kebiasaan buruk itu bisa jadi terjadi pada konteks kekinian. Menganggap perempuan hanya sebagai hiasan, sesuatu yang dapat digunakan untuk mengumbar hawa nafsu, padahal tidak demikian. Alkitab mengajarkan kita bahwa perempuan juga gambar rupa Allah yang memiliki esensi atau hakikat kemanusiaan yang sama dengan laki-laki. Selain itu, kita harus mengerti tindakan dari Sikem adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Dimanapun dan kapanpun, pada etnis siapapun dan dimanapun, pemerkosaan, pemaksaan kehendak, pemuasan hawa nafsu adalah satu tindakan kejahatan. Baik dulu pada masa-masa di mana ada semacam suatu otoritas kekuasaan, maupun sekarang pada masa-masa demokrasi atau masa-masa kesetaraan, tetap saja pemerkosaan adalah tindakan kejahatan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Suatu tindakan yang merendahkan, meremehkan, melecehkan, dan menghina kemanusiaan. Itu sebabnya Yakub tidak segera menerima lamaran Hemor ayah Sikem, sekalipun sudah diberikan suatu keseriusan dengan akan memberikan hak mahar atau jujuran untuk membuktikan bahwa Dina diperlakukan sebagai istri yang sah dan sebagai pasangan anaknya Sikem dengan baik dan terhormat. Tetapi tidak demikian. Karena hal yang paling penting dan paling prinsip bukan berbicara perkawinan itu, tetapi bagaimana awal dari perkawinan itu. Ini penting untuk kita sekalian, dimanapun berada, walaupun kita sudah memiliki rasa cinta dan suka pada seseorang, khusus untuk mereka yang belum menikah, ketahuilah bahwa bukan apa yang diharapkan untuk diraih, tetapi bagaimana caranya menyatakan cinta kasih yang sesungguhnya. Sikem melakukan tindakan kejahatan. Dia merencanakan kejahatan itu sesaat setelah ia tertawan hatinya karena paras dari Dina, dan karena dia memang ingin mengumbar hawa nafsunya. Yakub menunggu anak-anaknya yang berada di padang penggembala. Setelah pulang, ia menceritakan dan apa yang dijadikan keputusan.
Sesuatu yang sangat tidak bisa kita mengerti pada konteks ini. Bahkan Alkitab dengan jelas di ayat 13 dikatakan anak-anak Yakub melakukan tipu muslihat. Dan tipu muslihat ini sangat luar biasa uniknya. Karena ini berkaitan dengan keagamaan, religiusitas, dan konsep konstruksi dari perjanjian. Seperti kita sudah ketahui, Tuhan Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, tandanya sunat. Sunat sebagai tanda bahwa Tuhan Allah tidak mengingkari janjinya, dan Abraham serta keturunannya setia kepada Tuhan Allah. Sunat bukan sekedar kulit katan laki-laki dikerat, lalu memang membuktikan bahwa Abraham dan keturunannya jadi miliknya Tuhan, tetapi ini berkaitan dengan covenant, perjanjian Tuhan dan Abraham dan seluruh keturunannya. Berkaitan dengan seluruh keluarga keturunan Abraham, Ishak dan Yakub adalah umat Tuhan. Tetapi pada momen di mana Sikem dan Hemor ayahnya ingin memperistri Dina, karena memang sudah melakukan hal yang buruk, apa yang dilakukan dengan menggunakan sunat. Orang-orang Feris Kanaan, yaitu dari keluarga Hemor, Sikem, mereka tidak mengerti makna sunat. Mereka pikir hanya sekedar dari kulit katan yang dipotong pada laki-laki yang sudah waktunya. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah sebuah covenant. Yang paling kita harus mengerti bahwa sunat bukan sekedar religiusitas, tapi ini bicara iman, covenant, dan keumatan daripada orang-orang keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, Israel. Karena ketidakmengertian, dianggap sesuatu yang biasa saja, syaratnya tidak terlalu sulit, toh beberapa hari saja selesai, ditambah dengan suatu proposal bahwa nanti pihak perempuan dari keluarga Israel dan pihak perempuan dari keluarga dari orang-orang Feris dan Kanaan, semua para perempuan bisa boleh saling menikah, perkawinan boleh terjadi, perkawinan campur boleh terjadi, bahkan ditawarkan bahwa sudah menjadi satu bangsa, satu bagian. Semuanya itu tidak dibahas dengan detail. Hal yang paling sederhana yaitu sunat, sudah. Dan apa yang terjadi pada momen sunat itu sudah berlangsung, dan pada saat puncak kesakitan, justru di sini dikatakan bahwa Simeon dan Lewi melakukan tindakan luar biasa. Terjadi sebuah pembunuhan massal, perampasan, perampokan, penganiayaan lebih kejam. Puluhan kali, ratusan kali, mungkin ribuan kali, lebih kejam. Walaupun mereka tidak melakukan pemerkosaan dalam catatan Alkitab kisah ini, tetapi tidak-tidaknya mereka melakukan sama jahatnya. Karena apa? Harga diri. Jadi karena harga diri daripada orang Israel, mereka berani melakukan apa saja dengan tameng keagamaan, tetapi mereka punya siasat untuk memunahkan kalau bisa menghabiskan. Padahal mereka ini kelompok kecil, sedikit sekali. Ya, paling berapa ratus orang. Padahal mereka di tempat itu adalah pendatang, bukan penduduk setempat. Mereka ada di tengah-tengah penduduk setempat, orang-orang Feris, orang-orang Kanaan yang sudah ribuan tahun mungkin ada di sana. Tetapi mereka tidak memperhatikan itu. Berapa banyak pun mereka, anak-anak Israel ini, dengan penuh beranian melakukan satu tindakan pembalasan. Jadi harga diri yang teraniaya dapat mendorong seseorang melakukan tindakan pembalasan, dan pembalasan itu jauh lebih mengerikan dan menakutkan. Bagi kita, pembelajarannya, bagaimana kita kalau mengalami dan menghadapi secara langsung harga diri kita diinjak-injak, dianiaya, apakah kita punya sikap membalas dendam dan bahkan lebih mengerikan. Tentu di sini kisah ini dituliskan dan diapit antara pertemuan Yakub dan Esau, di mana Yakub sudah hidup dan berhadapan-hadapan dengan Esau dengan kerendahan hati, dan Yakub yang kembali pergi ke Betel untuk melakukan ibadah kepada Tuhan Allah, untuk menyatakan keagungan Tuhan Allah. Jadi kisah ini diapit dengan dua
kondisi di mana ada perjumpaan Tuhan dengan Yakub di seberang sungai Yabok, lalu berjumpa dengan Esau, ada damai di sana, ada ketenangan di sana, dan diapit dengan kisah bagaimana Yakub berjumpa dengan Tuhan atau Tuhan menyatakan diri kepada Yakub di Betel. Ini cerita kisah Dina dan Sikem bukan sembarangan cerita, tetapi juga sekaligus saat yang sama diingatkan bahwa manusia yang ada di tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan adalah orang-orang yang bisa jadi kapan saja melakukan kejahatan kepada orang-orang Israel. Yang kedua, di sini diingatkan bahwa sunat itu tidak boleh dijadikan alat balas dendam. Agama bukan dijadikan tameng melakukan tindakan kejahatan yang baru. Ini pembelajaran bagi kita. Kalau kita mengaku orang Kristen, seandainya kita mengalami aniaya karena kebenaran yang kita nyatakan, karena kita ingin menegakkan keadilan, kita harus sadari bahwa sesungguhnya kita tidak mau melakukan tindakan balas dendam dengan mengatasnamakan keagamaan kita. Namun, kelemahan manusia tidak bisa dipungkiri. Di sini kemarahan memang terjadi. Bisa jadi ini kemarahan mewakili kemarahan Tuhan atas kejahatan orang-orang Feris dan Kanaan, Hemor dan Sikem terhadap orang Israel. Tapi di pihak lain, bagaimana kita berjuang kalau dalam posisi kita saat ini, kita menjalankan hidup penuh dengan cinta kasih dan kedamaian. Ada keadilan yang harus ditegakkan, tetapi bukan berarti jalannya adalah balas dendam. Ini pembelajaran yang tidak mudah. Kalau kita diposisikan seperti kakak laki-laki dari Dina, orang tua Dina, seorang perempuan yang diperkosa, tentu kita tidak mudah mengambil sikap dan dengan cepat segera bertindak. Ada banyak aspek yang kita pertimbangkan selain juga bagaimana kita menegakkan keadilan, tetapi juga kita harus memperhatikan apa yang di dalam kehidupan berikutnya. Itulah sebabnya Yakub mengatakan kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku dan penduduk negeri ini kepada orang Kanaan dan orang Feris. Kenapa? Karena bisa jadi dilakukan atas nama Yakub, karena memang Hemor berbicara kepada Yakub, ayah dari Dina ini, dan Hemor, ayah dari Sikem ini. Jadi orang tua dengan orang tua berjumpa. Sebenarnya sudah mulai ada kesepakatan. Oke lah, asal bertanggung jawab. Tetapi harus diketahui dalam satu keluarga itu tidak hanya bicara tentang ayah atau ibu, tapi berbicara tentang kakak dan adik yang dalam satu kesatuan komunitas terkecil yang tidak boleh diabaikan. Dalam hal ini menjadi pembelajaran bagi kita, kita bisa jadi menceritakan masalah-masalah kita dengan anak-anak kita, tetapi keputusan dan tindakan kita yang harus mempertanggungjawabkan. Itulah sebabnya Yakub merasa bahwa anak-anaknya telah mencelakakan dia dan menamakan dirinya jadi kurang baik. Terlebih lagi dia menganggap nanti keamanan anak-anaknya bagaimana. Bukan karena nama mereka jadi buruk, kemudian juga mereka dikenal sebagai kelompok komunitas yang melakukan tindakan pembalasan yang lebih kejam, bahkan bisa jadi ini menjadi ingatan bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, tentu kisah ini bukan hanya sekedar kisah ditempelkan di antara Yakub yang berjumpa dengan Esau dan Tuhan menyatakan diri kepada Yakub di Betel. Ini adalah pembelajaran bagi kita untuk kita menjaga diri di negeri dimanapun kita berada. Sebagai orang tua, sebagai anak, dimanapun kita berada, waspada, menjaga diri dan berhati-hati. Kita anggap aman dan nyaman, padahal orang-orang lain memperhatikan kita dan mereka bersiap-siap untuk melakukan kejahatan kepada kita. Jagalah anak-anak kita, keturunan kita, supaya mereka pun bersikap dengan benar, bahkan mempunyai suatu pandangan yang tepat. Tidak menganggap bahwa semua akan aman dan nyaman begitu saja. Tidak demikian. Karena di dunia yang berdosa ini, kapan saja dan di mana saja, dalam kondisi yang aman maupun tidak, bisa jadi kejahatan, kecelakaan, dan berbagai macam yang mungkin menimpa kita akan terjadi. Karena itu, mari kita didik anak-anak kita untuk waspada terhadap orang asing dimanapun ia berada. Jangan segera percaya dan mudah untuk diajak. Tentu tidak mudah bagi Sikem segera merampas Dina untuk diperkosa. Pasti ada komunikasi, ada percakapan, ada sesuatu yang mungkin membuat Dina tertarik. Dan ini bisa terjadi. Tetapi juga, sebagai orang percaya, kita tidak boleh menggunakan
keagamaan atau simbol-simbol keagamaan sebagai tameng untuk melakukan kejahatan. Karena kejahatan adalah kejahatan, dan keyakinan adalah suatu wujud kecintaan kita kepada Tuhan dan sesama. Jadi kontradiksi apa yang dilakukan oleh anak-anak Yakub mengenai sunat. Sunat seharusnya menggambarkan adanya sikap wujud dari covenant Tuhan dan Abraham, di mana di sana jadi berkat bagi segala bangsa. Tetapi sunat dapat dijadikan alasan untuk menjadikan orang-orang yang melakukannya sebagai tempat sasaran pembalasan. Mari kita benar-benar memikirkan kembali pengenalan kita akan Tuhan, diri, dan sesama dengan baik dan benar. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara dapat mempelajari dan mendiskusikan lagi kisah ini dalam konteks kekinian kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tuhan, tolong kami untuk mengerti lebih dalam, lebih luas, dan lebih lengkap. Biarlah kami terus merenungkan firman-Mu. Kami mau supaya kami hidup di dalam damai, tidak melakukan hal yang buruk, dan hidup di dalam kejujuran dan ketulusan. Jangan biarkan di antara kami ada dendam dan kebencian yang dapat menimbulkan kekacauan dan kerusuhan. Ajar kami berdamai dengan semua orang, sekalipun mungkin harga diri kami dan ketidakadilan dapat kami alami. Biarlah Tuhan menolong dan menopang kami dan menghibur kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Amin.